Halo, welcome back to my channel. Hai, ketemu lagi dengan aku Prilly. Jadi khusus di video ini aku akan membuat sebuah video khusus untuk menjawab segala pertanyaan tentang Makarizo Hair Energy Easy Straight. Sebelumnya aku udah pernah upload video tersebut di awal tahun 2019, seingat aku. Dan dari semua video yang aku upload, video tersebut yang paling banyak ditonton dan paling banyak menuai pertanyaan, termasuk di blog aku. Jadi aku juga sempat bikin di blog review tentang produk tersebut dan lumayan banyak orang yang nanya. Jadi karena pertanyaannya banyak yang berulang-ulang gitu, aku tetap jawabin sih. Cuman supaya lebih enak, aku bikin video khusus untuk menjawab semua pertanyaan kalian tersebut. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan produk tersebut, ada baiknya kalian tonton dulu video dari aku, karena aku bikin video ini dari sudut pandang orang yang berhasil dan orang yang gagal. So, just keep on watching. Nah, jadi sebelum kalian pakai produk tersebut, kalian tentunya harus tahu dulu dong itu produk apa. Jadi Makarizo Hair Energy Easy Straight itu adalah produk untuk meluruskan rambut. Sesuai dengan namanya, Easy Straight, dia tuh mudah banget buat diaplikasiin. Kalian bisa pakai sendiri atau dibantu dengan orang lain juga bisa. Tapi ya intinya emang gampang banget makanya. Jadi kalian bisa dapetin rambut yang lurus dengan cara yang mudah. Apakah produk ini sama dengan rebonding dan smoothing? Sejujurnya aku kurang tahu, tapi kemungkinan jawabannya adalah beda. Karena kalau di Makarizo sendiri, dia punya produk khusus untuk rebonding. Harganya juga lebih mahal. Jadi menurut aku jawabannya adalah beda. Cuman hasilnya sama, menjadikan rambut lurus. Hasilnya permanen atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak permanen ya. Di video yang pernah aku buat tentang Makarizo Hair Energy Easy Straight itu, modelnya adalah adik aku, dan aku sendiri sempat pakai, cuman aku nggak buat videonya. Nah, di kami berdua itu lurusnya baru benar-benar hilang setelah 1 tahun. Jadi dibilang permanen, nggak permanen. Dia hanya bertahan untuk sementara waktu. Bertahannya sampai kapan? Tergantung dari cara kalian merawat rambut. Misalnya kalian sering keramas pasti obatnya bakal lebih cepat hilang gitu kan, lebih cepat luntur. Atau mungkin kalian jarang merawat rambut itu contohnya kayak maskerin rambut. Kalau keramas dipakein conditioner gitu, bukan soal keramas pakai shampoo doang. Nah, itu juga bakal mempengaruhi keawetan dari obat lurus tersebut. Kalau menurut pengalaman orang-orang sih biasanya bertahan 3-6 bulan ya. Tapi kalau di Makarizo-nya sendiri, kalau aku nggak salah baca, dia tuh permanen. Bilangnya dia permanen. Cuman di aku sendiri dan di adik aku, dia hanya bertahan sampai 1 tahun. Apakah rambut yang tumbuh nantinya keriting lagi? Iya, kalau rambut kamu keriting. Tapi kalau rambut kamu ikal, ya rambutnya tumbuhnya ikal. Jadi sesuai dengan rambut asli kamu. Jadi rambutnya itu nggak akan tumbuh lurus seperti yang udah kita pakein si Makarizo tersebut, enggak. Jadi dia bakal tumbuh sesuai dengan rambut asli kalian. Kak, bikin rambut rusak apa enggak? Sejujurnya ini nggak ada jawaban pasti ya. Bikin rambut rusak atau enggak balik lagi ke kondisi rambut awal kalian. Kalau rambut awal kalian udah rusak, kalian pakai produk ini jelas rusak. Aku gitu. Aku termasuk ke golongan yang rambutnya udah rusak, terus aku pakein lagi obat Makarizo ini, jadilah rambutnya makin rusak. Tapi kalau adik aku rambutnya normal, rambutnya tidak rusak. Ketika dia pakai produk ini, rambutnya nggak rusak, rambutnya sehat-sehat aja, bahkan sampai lurusnya hilang pun. Aku tanya apakah rambutnya rusak, jawabannya nggak kenapa-napa dan nggak merubah kesehatan rambutnya. Jadi untuk jawaban apakah membuat rambut rusak atau enggak, tergantung pada kondisi awal rambut kalian. Kak, aku pingin coba, tapi aku takut rambut aku rusak. Oke, kalau kalian ragu, kalau kalian takut rambut kalian rusak, saran dari aku nggak usah kalian coba-coba. Karena kalau nanti rambutnya udah rusak, perawatannya itu membutuhkan uang lebih banyak daripada kalian beli si Easy Straight ini. Harganya kan murah banget ya. Tapi dibandingkan dengan perawatan rambut rusak, itu tuh kayak bakal berkali-kali lipat lagi pengeluarannya. Jadi kalau kalian takut, kalian ragu,
itu saran dari aku nggak usah pakai, kecuali kalian sudah siapin mental, kalian bisa terima kalau nanti hasilnya nggak sesuai harapan dan ternyata rambut kalian rusak. Kalian bisa lapang dada menerima semua itu, dan kalian mau merawat rambut kalian tanpa mengeluh, silahkan kalian coba. Karena ini termasuk obat bahan kimia ya, namanya bahan-bahan kimia gitu kan nggak ada yang menjamin rambutnya nggak akan rusak, kemungkinan besar bakal rusak. Jadi selama kalian bisa jaga, selama kalian mau merawatnya ya nggak akan rusak. Tapi kalau dari awal rambut kalian udah rusak seperti pertanyaan sebelumnya, kalian pakaikan produk ini, lebih baik jangan, karena ini bikin rambut rusak. Dan apalagi kalau kalian takut, lebih baik kalian nggak usah berani-berani buat coba, karena nanti kalau udah nyesel itu bakal lebih stres lagi gitu. Nah akhirnya kalau kalian udah tahu nih tentang produknya, kalian udah berani, kalian udah mutusin, akhirnya aku kekeh nih aku mau pakai produk ini. Terus kalian tanya-tanya, kak rambut aku bla 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 bla, aku pakai varian apa? Kak rambut aku bla 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 bla, aku pakai varian apa? Guys, please. Jadi di Makarizonya itu sendiri mereka udah punya keterangan, mereka kasih panduan khusus rambut yang ABC, kalian pakai varian apa. Jadi kan udah ada 3 varian. Nah, kalian sesuaikan aja dengan kondisi rambut kalian. Dan di blog aku pun aku tulis di situ dengan jelas, kalau rambut kalian A kalian pakai yang ini, rambut kalian B kalian pakai yang ini, rambut kalian C kalian pakai yang ini. Jadi sesuaikan aja. Tapi saran aku, kalau rambut kalian udah pernah kena proses kimiawi, mendingan kalian jangan berani-berani sentuh varian yang strong, karena varian strong ini benar-benar dikhususkan untuk rambut yang benar-benar sehat, yang nggak pernah dimacem-macemin gitu lah ya. Dan kalau rambut kalian rusak, situ kan ada yang konsentrasinya mungkin paling rendah, itu yang varian mild, lebih baik kalian pakai itu kalau kalian benar-benar ngotot kepo ingin banget cobain produk ini. Jadi ada beberapa juga yang minta saran ke aku dan aku kasih tahu lebih baik kalian pakai yang mild. Lalu ditanya begini, kak aku udah beli yang medium nih, gimana dong? Kalau saran dari aku ya, mending beli lagi, mending kalian simpan varian yang salah kalian beli itu, daripada kalian sayang-sayang uang 20.000 sekian, berapa sih 20.000 atau 30.000 sekian, nanti rambut kalian malah rusak gitu loh. Tapi kalau kalian memang merasa, aku takut kalau aku pakai yang mild nanti lurusnya kurang mempan, lurusnya kurang jadi, aku mau pakai medium aja kak, ya terserah. Aku udah kasih saran nih, kalian nanya aku kasih saran. Kalau kalian tetap kekeh sama apa yang kalian mau, itu pilihan kalian. Cuman kalau nanti ya hasilnya bikin rambut kalian rusak, itu resiko kalian harus tanggung sendiri, karena apa yang kalian pilih itu kalian harus tahu konsekuensinya. Semuanya itu ada resikonya gitu. Semua itu ada konsekuensinya dan kalian harus bisa tanggung resiko, belajar bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri. Ada juga yang tanya soal step penggunaan. Step penggunaan sih kalau menurut aku udah jelas banget ya. Di bagian belakang produknya tersebut juga udah tertera banget, udah jelas banget step-stepnya. Tapi kalau kalian mau tahu versi aku tulis di blog aku, itu versi bagaimana aku mengaplikasikan pada rambut adik aku. Kan juga bisa lihat videonya gitu. Jadi jangan males buat baca, buat nonton. Kan hasilnya buat kalian sendiri juga gitu. Daripada kalian nanya di kolom komentar, sama aja kan aku juga nulis kan. Jadi mendingan ya kalian baca sampai tuntas, kalian pahami, kalian praktekin gitu. Kak boleh nggak pakai hair dryer? Nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi hair dryer itu hanya alat bantu di proses pengeringan. Kalaupun kalian nggak pakai hair dryer, ya sebenarnya nggak apa-apa, diangin-anginin aja itu nggak apa-apa. Cuman ya nunggu keringnya lebih lama. Nah kalau kalian nggak sabar, tapi kalian nggak punya hair dryer nih misalnya, kan ada kipas angin tuh di rumah, ya udah kalian kayak kipasin aja rambut kalian, dibuka-buka gini di depan kipas angin, itu juga kering. Dan menurut aku sih lebih bagus juga ya kalau pakai kipas angin, karena dia kan kayak nggak kena panas alat styling gitu loh, jadi rambut kalian juga lebih sehat. Terus kak kalau misalnya pakai kipas angin lebih bagus, kenapa disaranin pakai hair dryer? Hair dryer kan bikin rambut rusak karena kena panas. Ya kan normalnya kalau keringin rambut itu saraninnya ya pakai hair dryer. Hair dryer artinya apa?
pengering rambut kan. Gak mungkin kan suatu produk perawatan rambut menyarankan di bagian belakang boxnya tertulis keringkan rambut dengan kipas angin, kan gede banget, kayak aneh aja gitu. Makanya saraninnya pakai hair dryer walaupun ya dia memang panas. Tapi balik lagi, kalau kalian gak punya hair dryer, kalian mau keringin pakai angin-angin aja itu bisa, itu nggak apa-apa, dan itu tidak merubah hasil pelurusan rambut kita. Terus kok kalau nggak pakai catokan gimana, bisa nggak? Nah ini sebenarnya aku bingung sih jawabnya. Sejujurnya aku nggak tahu boleh apa enggak, dan dulu sempat ada yang nanya, aku jawab boleh, tapi mungkin hasilnya tidak maksimal. Cuman akhir-akhir ini aku baru keratin rambut, dan step keratin rambut itu hasilnya kurang lebih sama ya, bikin rambut lurus, dan dia juga membutuhkan catokan. Dan ternyata catokan ini fungsinya untuk memaksimalkan kerja dari obat pelurusnya. Jadi kalau kalian nggak pakai catokan, tentu aja obat pelurusnya nggak akan bekerja dengan maksimal gitu loh. Mungkin kan kalian mikirnya nggak pakai catokan supaya lurusnya natural aja gitu kan, nggak lurus kayak rambut rebonding yang bener-bener kaku gitu. Tapi ya ternyata catokan ini berfungsi untuk memaksimalkan kerja dari si obat pelurusnya. Kurang lebih sih sama dengan proses keratin yang aku lakuin kemarin itu. Tapi kalau kalian gak punya catokan tapi kalian tetap mau pakai produk ini, ya kalian usaha kayak minjem aja catokan teman atau gimana gitu. Soalnya kalau nggak pakai catokan hasilnya pasti kurang maksimal. Nah kalau udah selesai nih pasti kayak after treatmentnya gimana, bingung kan. Ke sekolah nih misalnya, atau pergi kemana, pakai helm boleh nggak, dikuncir boleh nggak? Ya kalau kalian nggak pakai helm kan bahaya juga ya. Jadi bukan nggak boleh pakai helm, tapi gimana caranya mencegah rambut tertekuk secara sering. Kalau aku biasanya tuh kalau pakai helm itu kalau kita nggak lapisin ya, helm itu kan sampai sini nih, nanti kalau rambut kita di sini kena angin pasti dia gini kan, nah itu ketekuk. Nanti kalau helmnya dibuka, ini rambut pasti hasilnya gini, kayak agak nekuk gitu. Nah gimana caranya supaya rambutnya lurusnya awet? Kita rapihin rambut, terus kamu pakai hoodie dilapisin gini, terus baru kalian pakai helm. Jadi rambut kalian aman, rambut kalian nggak akan kena angin-angin. Jadi pas helm dibuka pun ya paling rambutnya makin lepek, makin gepeng gitu kan. Cuman ya at least rambut ininya tuh nggak ketekuk-tekuk, nggak kena angin, dan gak jadi bengkok-bengkok gitu, jadi lurusnya masih bagus. Lalu kalau soal dikuncir atau diikat, susah juga sih, apalagi mungkin rambut kalian panjang gitu ya, mungkin gerah atau alasan apa yang membuat kalian mengharuskan untuk mengunci rambut. Saran dari aku, boleh aja, cuman dikuncirnya loose aja, jangan ketat gitu. Kalian bisa pakai jedai. Kalau pakai jedai itu kan dia nggak terlalu ketat ya, jadi jangan ikat yang bener-bener sampai narik rambut itu, jangan, karena nanti pasti dia nyetak. Jadi nanti si rambut lurusnya itu malah jadi ada tekukannya gitu, jadinya takutnya permanen. Jadi sebaiknya dihindari hal-hal yang membuat rambut kita tertekuk. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ya, kita harus kayak punya trik-trik sendiri gimana caranya. Jadi itu tadi trik dari aku. Terus kalau mandi boleh kena air nggak kak? Nah ini susah sih dibilang boleh kena air apa enggak. Keramas aja ada batas waktunya gitu loh, boleh keramasnya kapan. Nah berarti kan mandi nggak boleh kena air. Nah kalian akalin, kalian pakai shower cap. Cuman kalau kita pakai shower cap itu kita kan nggak bisa hindarin daerah sini nih, dari sini nih kayak ke bawah sini, itu pasti bakal kena air juga. Nah itu sih nggak apa-apa karena kita memang nggak bisa hindari itu kan. Tapi paling nggak sebagian besar rambut kita terlindungi oleh si shower cap, jadi nggak basah kena air saat kita mandi. Boleh keramasnya kapan kak? Itu udah jelas banget. Boleh keramasnya itu adalah 3-4 hari setelah pemakaian. Jadi kalian harus sabar-sabar tunggu waktunya untuk keramas. Tapi kalau misalnya kalian habis pergi dari luar nih dan kalian merasa aduh rambutnya kotor, gak betah gitu rambutnya habis dari luar dan kalian gak bersihin, oke, kalian boleh bersihin, kalian boleh keramas, tapi 2 hari ya. Jangan baru hari ini kalian pakai si produknya itu lalu besoknya kalian keramas. Takutnya nanti obatnya tidak bekerja secara maksimal. Tapi kalau kalian emang gak kemana-mana nih, di rumah terus, ya udah tunggu 4 hari baru kalian keramasin rambutnya. Kak, kalau hasilnya gagal boleh langsung diulang lagi nggak dari step pertama? Saran dari aku jangan.
Jadi kalau gagal ya udah terima aja nasibnya, karena ya nanti kalau kalian pakein lagi nanti rambutnya makin rusak, karena ini kan proses kimia. Kayak kalian baru warnain rambut aja tuh kalian boleh proses kimia lagi tuh, kayak lurusin atau keriting itu pasti tunggu waktu 1 minggu kan. Kalau saran dari aku jangan 1 minggu, tunggu 1 bulan. Kecuali kalian emang benar-benar gak sabar, tunggu 2 minggu. Kalau 2 minggu mau sabar ya udah tunggu seminggu. Seminggu itu udah paling maksimal banget. Jangan baru hari ini gagal besok langsung dipakai, atau 2 hari lagi langsung, atau 2 hari lagi langsung pakai. Sabar, nanti rambut kalian rusak, nanti kalian lebih stres kalau rambutnya rusak. Jadi jangan cuman aku pengen lurus ke rambutnya, aku capek ngurusin rambut aku yang gak lurus gini. Mendingan kalian capek daripada kalian stres. Serius deh, ini pertanyaan kocak sih. Jadi pertanyaan ini aku temunya di blog aku. Jadi blog aku itu aku nggak pernah cek ya kalau ada komentar. Jadi aku baru dapat DM beberapa hari yang lalu dari seseorang. Dia konsultasi panjang lebar tentang rambutnya dan dia gagal lah pakai produk ini. Setelah dikeramas rambutnya balik lagi kondisi semula. Nah karena dia itu aku jadi iseng ngecek blog aku, dan ternyata di blog aku tuh udah banyak komentar gitu. Yang gak banyak banget sih, cuman untuk ukuran blog yang tidak pernah dikomentari oleh orang lain, 20 komentar itu lumayan banyak buat aku. Dan aku nemuin ini, Kak ini pemakaiannya per bulan atau per minggu. Wow, aku tuh kayak kaget banget. Ini tuh bukan treatment yang menyehatkan rambut. Ini tuh bukan kayak treatment rambut seperti hair spa, hair cream, bath, hair mask. Ini tuh proses kimiawi yang ada potensi untuk merusak rambut kalian. Jadi jangan kalian pakai rutin gitu loh. Hasilnya pun awetnya lama, hampir 1 tahun gitu. Ya at least ya paling jelek-jeleknya 3-6 bulan lah. Jadi jangan kalian pakai rutinin ada jadwal tertentu gitu. Enggak, itu bukan produk kayak gitu. Terus ada lagi yang kocak, Kak ini bisa dipakai tiap hari nggak? Oh my god, ini tuh bukan sampo, ini tuh aduh kandungannya aja beda gitu loh sama sampo. Sampo itu boleh dipakai tiap hari karena dia fungsinya memang membersihkan kan. Tapi kan produk ini bukan membersihkan, ini tuh kayak apa ya, hanya untuk menata rambut gitulah. Jadi jangan dipakai tiap hari. Yang aku bilang tadi, hair mask, hair spa, hair cream bath itu aja nggak dipakai tiap hari gitu. Itu tuh kayak paling nggak 1 minggu dipakainya. Loh ini produk yang keras kayak gini kalian pakai tiap hari. Dan please pikir aja, ini tuh makanya capek kan, kayak step 1, step 2 harus dicatok bla bla bla. Ya kalian masa mau pakai tiap hari sih, kan capek banget gitu loh. Tapi aku nggak masalah kok Kak, aku mau pakai tiap hari, aku nggak apa-apa, aku capek, yang penting rambut aku lurus. Ya terserah kalian. Menurut aku sih ya kalian sayang-sayangin rambut deh. Soalnya kalau nanti rambut kalian udah rusak, itu perawatannya lebih mahal. Kalian sekarang merasa stres nih karena rambut kalian ngembang, gak lurus, diaturnya susah. Makanya kalian cari jalan pintas untuk lurusin rambut pakai produk ini. Terus nanti kalau kalian udah rusak rambutnya karena kalian pakai sering-sering, nanti kalian nyesel. Wow, itu stresnya lebih-lebih daripada rambut kalian yang ngembang dan bla 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 itu. Jadi saran dari aku, sayang-sayangin rambut dulu ya, jangan dipakai rutin-rutin. Dan kalau rambut kalian memang gak sehat-sehat banget, mendingan jangan pakai produk ini. Nah itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar. Sekarang aku mau masuk ke segmen apakah aku merekomendasikan produk ini kepada kalian. Jadi untuk informasi aja, aku menggunakan produk ini di 2 kepala aku dan kepala adik aku. Dan hasilnya pun ada 2. Di aku gagal, bukan gagal ya, di aku bikin rusak, dan di adik aku tidak membuat rusak. Dengan kata lain rambutnya masih sehat-sehat aja. Jadi kesimpulannya adalah aku merekomendasikan produk ini untuk kalian yang rambutnya sehat dan kalian yang tidak macam-macam setelah menggunakan produk ini. Macam-macam itu kayak gimana? Ntar aku jelasin. Tapi aku tidak merekomendasikan produk ini untuk orang-orang seperti aku yang rambutnya udah rusak dan setelah menggunakan produk ini aku macam-macam. Aku jelasin dulu. Macam-macam ini adalah aku tetap pakai catokan setiap kali aku keluar. Itu kan panas ya, aku tetap pakai hair dryer. Nah itu tuh bikin rambut kalian makin rusak. Jadi dari dulu tuh aku memang nyetok tiap hari, tapi rambut aku nggak rusak. Jadi rambut aku itu dulu memang sering dicat, sering diwarnain, dan rambut aku jadi kering gitu kan. Nah cuman aku tuh udah kayak 2 tahunan gitu lah nggak ngecat. Nah rambut aku jadi pelan-pelan tuh sehat lagi.
Cuman aku catok tiap hari pun rambutnya nggak kenapa-napa, nggak bikin rambut aku bercabang. Rambut aku masih berkilau-berkilau aja, cuman memang ya kering gitu loh, kering. Dan aku kan memang pernah diproses kimia gitu ya, artinya kan di situ rambut aku rusak ya, rambut kering, rambut super kering dan pernah diproses kimia itu menurut aku tuh rusak ya. Jadi rambut rusak, aku pakai produk ini, yaitu ya hasilnya hancur. Apalagi setelah itu aku kayak masih nyatok tiap hari. Kenapa aku masih nyatok tiap hari? Emang hasilnya gagal? Kan tadi katanya nggak gagal. Iya nggak gagal, tapi rambutnya tuh lurus, lurus yang lurus banget gitu loh, nggak ada masuk kayak gininya gitu tuh, nggak ada. Dan rambut aku dulu pendek, aku potong pendek kayak keruan gitu kan. Itu tuh aneh banget kalau beneran lurus, lurus banget kayak itu aneh. Jadi aku tetap catok tiap hari supaya rambutnya bisa masuk. Jadi kayak aku tuh agak nyesel juga, aku udah pakai produk ini bikin rambut aku rusak, ujung-ujungnya aku juga tiap hari tetap nyatok kok, tetap capek gitu loh. Cuman ya kalau diseselin ya buat apa gitu kan ya, aku ambil positifnya aja. Melalui kegagalan aku itu aku bisa share ke kalian kan gimana hasil produk ini kalau di rambut yang super kering, di rambut yang pernah kena proses kimia. Kita nggak bisa bilang produk ini wow bagus, aku merekomendasikan buat kalian. Terus kalau misalnya kita gagal, produk ini jelek, aku nggak rekomend ke kalian. Nggak bisa gitu sih, karena kita nggak bisa pukul rata suatu produk hanya lewat sudut pandang kita, hanya lewat pengalaman kita tuh nggak bisa banget. Dan aku bersyukur banget di sini aku cobain di aku dan di adik aku, jadi aku bisa dapat 2 jawaban dan aku bisa gunain itu untuk memberi jawaban kepada kalian gitu loh. Jadi produk itu kalau cocok di kalian belum tentu cocok di orang lain kan. Kalau di orang lain gak cocok ya belum tentu di kalian gak cocok. Jadi memang harus dicoba kalau kalian pengen tahu. Nah kalau gitu jangan larang-larang aku dong kak, aku kan juga penasaran hasilnya gimana di aku. Belum tentu di kakak hasilnya bikin jeleknya rusak, tapi di aku juga gitu. Bisa aja di aku berhasil walaupun rambut aku kering dan rusak. Ya itu terserah kalian. Aku sih udah wanti-wanti ya, udah menjaga kalian supaya tidak stres nantinya. Karena aku ya hitungannya stres banget sih waktu itu, rambut aku pak jadi kayak patah-patah di ujung, kering, aduh. Aku tuh nggak suka banget kalau rambut aku rusak gitu loh. Rambut tuh paling kelihatan, apalagi kalau kalian yang nggak berjilbab gitu kan. Buat aku ya rambut tuh kalau jelek itu bikin mood aku hancur. Jadi aku tuh sebisa mungkin menjaga rambut aku supaya terlihat indah, tapi bukan cuma sekedar indah tapi juga sehat. Percuma rambut kalian kayak badai banget, di blow, di keriting, diapain, tapi kalau dia dari dekat ternyata iu patah-patah, iu kering, bercabang, menyedihkan banget. Ini kayaknya udah kepanjangan banget sih videonya. Untuk kalian yang rambutnya masih sehat dan kalian berjanji pada diri kalian sendiri untuk selalu merawatnya setelah menggunakan produk ini, silahkan pakai. Tapi untuk kalian yang rambutnya udah rusak, kering, dan bermasalah, dan menjadikan produk ini sebagai jalan pintas agar rambut kalian lurus, kalian gak capek ngapa-ngapain, dan kalian abis itu kayak gak mau ngerawat rambut, mendingan gak usah. Dengar ya, mendingan gak usah. Mending kalian stres sekarang kayak aduh gua harus nyatok tiap hari, aduh gua rambutnya ngembang, capek. Mendingan kalian kayak gitu daripada kalian stres nanti rambutnya rusak. Aku udah ngelewatin itu, makanya aku bisa bilang kayak gini adik-adik. Jadi jangan keikut tren. Aku bersyukur dulu aku pakai itu bukan karena ikut tren ya, karena dulu belum viral di TikTok gitu loh. Jadi aku juga waktu itu karena alasannya aku capek tiap hari nyatok, tapi ternyata ya hasilnya tidak memuaskan gitu. Jadi cukup sekian video dari aku. Semoga apa yang aku share ini bisa membantu kalian kalau kalian masih penasaran mau pakai produk ini, dan semoga kalian bisa berpikir panjang untuk menjaga kesehatan rambut kalian, bukan cuma sekedar ikut tren mau rambutnya lurus. Rambut terlihat indah harus ya, memang harus, karena itu ya mahkota perempuan kan. Rambut itu mahkota yang gak akan pernah kita lepas. Jadi ya kita memang sudah sepantasnya menjaga keindahan rambut, tapi selain indah kita juga harus menjaga kesehatan rambut. Jadi kalian jangan menyiksa rambut dengan bahan-bahan kimia yang menyakiti rambut. Rambut itu bagian dari kalian juga loh. Kalau rambutnya sakit, kalian juga sakit. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, karena ini videonya panjang banget. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya.
Dadah.